Ya, kamu tahu kalau aku dia marah-marah artinya apa? Kangen. Aku pengen ketemu kamu. Aku pengen kamu peluk. Aku pengen kamu manjain. Far, Kamu aku telepon, aku chat, nggak kamu respon. Tiba-tiba kesini. Sorry, kemarin kita nggak jadi jalan karena ada hal yang penting yang perlu kita ubah. Sorry ya. artinya aku nggak lebih penting kan hari ini? Iya, semuanya penting, tapi iya, kerjaan harus selesai dalam 2 bulan lagi. Gimanapun aku harus standby di sini dan kontrol tuh. Ya udah, kamu urusin aja kerjaan kamu. Ya nggak gitu, kita harus balance sama-sama. Ya tapi aku ngerasa waktu kamu lebih banyak ke kerjaan kamu daripada ke aku. Ini semua aku kerjain untuk siapa? Kalau nggak untuk kamu nanti. Aku nggak butuh ini semua, Fer. Aku cuma pengen waktu kamu yang lebih ke aku. Memang kayak sekarang bilang kayak gitu, tapi nanti kalau sudah nikah, ini juga penting. Banyak perceraian di luar situ karena ekonomi. Kamu nggak lihat di luar sana orang yang kaya aja banyak yang cerai, gak cuma butuh itu. Kamu pikir duit doang? Enggak. Kamu pikir aku nggak butuh perhatian kamu gitu? Iya, aku kan udah perhatiin. Ngingetin kamu makan, sehat. Ngingetin aku makan. Temen aku juga bisa kali cuma ngingetin makan. Terus kamu nyamain aku sama teman kamu? Ya aku pengennya tuh, sayang udah makan belum? Aku jemput ya, kita makan bareng. Kamu nggak bisa jadi cowok yang kayak gitu. Kalau aku nggak kerja bisa. Cuma mestinya aku kerja. Ini tukang nggak bisa ditinggal, itu aja. Harusnya kamu ngomong dong, ngomong. Masa sih sejam doang kamu nggak ada waktu buat aku, sehari buat ketemu? Ya bisa, tapi kan kadang kita terbentur. Aku bisa, kamu yang nggak bisa. Kayak gitu kan terus. Bukan aku aja berarti kan? Kamu juga kan? Tuh, kamu nyalain aku di Enggak, sini. aku nggak nyalain. Cuman Ya maksud kadang- kamu nyalain aku kan kayak gitu? enggak. Aku pengen berusaha kita selalu tiap hari bisa ketemu meskipun sejam. Cuman kita sering terbentur dan itu bukan. Kebanyakan yang minta waktu siapa? Aku atau kamu? Sayang, aku pengen kamu cuma ngerti aja kerjaan aku kayak gimana. Aku kurang ngerti kamu gimana lagi sih, Fer. Harus aku terus gitu yang ngertiin Jangan kamu. dipukul rata. Kerjaanku sama kerjaanmu nggak sama. Kamu tinggal duduk di kantor. Kalau aku harus ke lapangan. Tuh. Ya justru kerjaan kamu di lapangan bukannya ada waktu ya buat lebih bisa ketemu aku. Kamu nggak tahu kondisinya. Oke deh, besok. Nggak usah. Kalau sibuk ya udah kerjain aja, selesain aja semuanya sendiri. Oke. Kalau udah bener-bener free, baru ngubungin aku. Ya kita harus tetap komunikasi lewat WA atau telepon. Kamu sadar nggak sih kalau aku ngechat kamu balasnya beberapa menit atau beberapa jam kemudian? Besok kamu di sini seharian nemenin aku biar kamu tahu gimana kerjaanku. Tuh, kayak gini kamu sama aja mau jokin aku, Ferry. Ya nggak gitu. Aku cuma pengen kamu tuh bisa ngerti gimana kerjaan aku. Aku bukan diem aja, enggak. Aku kontrol semuanya di sini. Cuma bukan satu tukang, banyak tukang yang harus Kamu aku punya kontrol. mandor di sini. Masa apa kamu Aku sih nggak yang harus- percaya. Terus Karena apa gunanya kamu punya pekerjaan yang lain? ini deadline-nya 2 bulan lagi. Terserah kamu, capek. Sayang. Ya udahlah. Oke. Kamu maunya gimana? Kalau kamu nggak percaya sama aku dengan kerjaanku yang kayak gini, kita nikah. Kok malah nikah sih orangnya? Yang minta nikah siapa? Terus Ya tujuan, nggak bisa, mau nikah gimana? terus tujuan kamu sama aku apa? Iya. Bukan pernikahan. Ya emang nikah, cuma nggak deket-deket ini dong, Fer. Tuh kan. Kamu bilang aku nggak perhatian. Kamu bilang aku cuek sama kamu. Sekarang Bentar beneran. dulu, karir aku. Apa bedanya kamu dengan bilang aku kerjaan sibuk tadi? Hah? Kamu udah siap nikah sama aku? Kata kamu, Mau siap? Aku siap. Kapan aja kamu bisa dalam waktu dekat ini? jangan dulu ya. Aku nggak bisa kalau Kamu karena maunya apa sih?
Aku pengen kita baik-baik aja. Gini deh, Pacaran aja, terus kayak gini. Fer, Tengkar gak ada arahnya. kamu minta kita nikah. Kita pacaran aja kayak begini, gimana kalau udah nikah? Justru kalau sudah nikah kita bisa intent ketemu. Kita satu rumah. Ya, cuma nungguin kamu pulang kerja. Malam aku capek, aku udah tidur, kamu baru nyampe. Kita sama-sama kerja. Tuh kan, kalau kayak gini arahnya kamu nyuruh aku nggak kerja nantinya. Fer, aku nggak mau ya jadi perempuan yang cuma bisanya minta duit. Aku nggak bilang kayak gitu. Ini arah omongan kamu gimana sih? Kamu bilang aku nggak perhatian, aku bilang aku cuek, tapi diajak nikah kamu kayak gini. Kamu nyalain aku lagi, Fer, Kamu di nyalain, sini. tapi aku bingung dengan sikap kamu yang kayak gini. Terus aku harus gimana? Kamu mau aku gimana? Ya udah nikah, mau nggak? Nggak bakal mau kan? Kamu nggak siap alasannya? Alasannya karir. Bentar. Kamu ngajakin aku nikah cuma buat nantangin aku doang kan? Nggak bener-bener pengen kamu ajakin nikah? Pernikahan itu sakral, bukan main-main. Kamu pikir aku main-main aja kayak gini? Yang bilang kita bakal main-main siapa? Aku juga nggak pernah main-main kali, Fer. Kamu bilang cuma buat nantangin tadi. Ya Terus aku, apa bedanya? ya aku bingung aja sama sikap kamu yang kayak gini. Justru aku yang bingung dengan sikap kamu yang kayak gini. Kamu itu cuek, tapi seakan-akan paling butuh sama aku, paling ngerasa kalau aku yang nggak perhatian, Vi, yang main-main Vi. sama kamu. Selama ini aku udah berusaha untuk terus bisa ya kita komunikasi dengan intent. Berusaha untuk komunikasi dengan intent. Artinya selama ini kamu nggak bener-bener kan, Fer? Ini bagian dari usahaku untuk bisa ya terus. Kamu capek ya ngadepin aku yang kayak gini? Yang bilang capek siapa? Aku nggak bilang. Ya sama sikap kamu, Fer, yang kayak begini. Justru aku nunjukkan keseriusan aku dengan ngajak nikah. Berantem kayak gini ngomongnya, nggak bisa ngomong baik-baik Jangan gitu. mengalihkan pembicaraan. Aku bilang pernikahan. Cara kamu, emang ada orang ngajakin nikah sambil berantem kayak gini? Hah? Itu bukti kalau aku serius sama kamu itu aja. Harus ya kita berantem di proyek kayak gini, tukang-tukang kamu ngedenger. Siapa yang mulai? Aku datang ke sini baik-baik. Aku tuh cuma kangen sama kamu, pengen ketemu, pengen makan bareng. Aku udah bilang, aku udah jelasin gimana kesibukan aku di sini. Terus apa kamu? Kamu nggak bisa ngomong, "Ah, sayang kamu di sini udah makan belum? Kalau belum kita sarapan bareng yuk." Lagi. Padahal aku udah baik-baik loh ngomongnya tadi. Aku santai slow. Kamu nggak salah, aku yang salah. Kamu yang selalu nyalain aku. Aku nyalain kamu. Aku cuma pengen kita sama-sama ngerti aja tentang kehidupan kita masing-masing. Ya udah, nggak perlu nikah juga kan? Biar kamu bisa bebas ngapain aja. Ya udah mulai sekarang aku nggak bakal peduli kamu mau ngapain, mau gimana, terserah Justru aku kamu. dengan ngajakin nikah itu bentuk keseriusan aku. Harus berapa kali aku ulang? Bukan karena aku nantang kamu atau gimana, nggak ada. Ayolah, aku cuma pengen kamu bisa ngerti dengan semua ini. Fer, di mana-mana orang ngajakin nikah, makan ke tempat yang romantis, ngasih cincin, bukannya Salah lagi. Padahal ini keadaanku tertekan dan aku kamu tertekan dengan sikap aku yang kayak gini. Ya artinya sama aja kan, kamu capek sama aku, Fer. nggak bilang capek, Vi. Aku cuma ngikuti arah pembicaraan kamu dari tadi gimana. Itu aja. Tolonglah, aku cuma pengen kita sama-sama ngerti aja. Aku bisa ngerti tentang kerjaanmu, kamu bisa ngerti tentang kerjaanku, itu aja. Dengan kamu ngomong kayak gini seakan-akan aku yang nggak bisa ngerti kamu. Iya kan? Aku bilang sama-sama. Aku nggak bilang kamu doang. Ya udah, mau kamu gimana sekarang? Nikah. Enggak. Tuh kan. Terus mau kamu apa? Mau kamu kita terus-terusan pacaran kayak gini nggak jelas, nggak ada arah. Tukaran terus kayak gini. Yang rasa nggak jelas kan di sini kamu. Aku lagi. Aku kurang effort gimana lagi sih kamu, Fer? Ipul, kamu ngapain di sini? Aku nyamperin kamu. Ngapain nyamperin? Oh, aku udah bilang hari ini aku cuti. Terus kenapa? Dia teman kantor aku. Teman kantor. Alasan kamu gak menikah sama aku. Fari. Apaan sih? Kenapa? Berantem lagi? Ya kayak gitu, Pul. Capek aku, maunya dia juga gimana aku nggak tahu. Tiba-tiba ngajakin nikah. Tapi caranya kayak begitu. Aku udah pernah bilang sama kamu. Dia itu nggak serius sama kamu. Ya aku juga nggak tahu, Pul. Tapi kalau dia nggak serius nggak mungkin kan ngajakin aku nikah. Dia tuh selalu sibuk sama kerjaan yang kayak begini. Orang kalau bener-bener serius ngajakin nikah, sikapnya nggak bakalan kayak gitu.
Harusnya dia baik-baik sama kamu, dia ngertiin kamu, perhatian sama kamu. Buktinya, dia nggak pernah perhatian, nggak pernah ngertiin kamu. Itu yang dibilang serius. Mending kamu putus aja sama dia. Pul, kamu kok ngomong gitu sih? Ya aku ngomong kayak gini karena kasihan sama kamu. Aku peduli sama kamu. Aku tahu kamu teman yang baik, tapi bukan berarti solusinya aku harus putus sama Ferry. Terus, kamu mau bertahan? Aku nggak bisa jauh dari dia. Kamu Bentar, tuh lucu ya? bentar. Aku udah bilang aku cuti. Kerjaan itu udah aku kirim ke email kamu. Ngapain kamu sampai nyari aku kesini? Ya nggak apa-apa. Aku cuman pengen nyamperin kamu aja. Karena aku tahu kamu kesini. Kamu hubungin siapa? Teman-teman banyak di kantor yang bilang. Ya karena kalau aku nggak cuti, aku susah banget buat ketemu Ferry. Vi, udahlah. Ngapain sih kamu bertahan sama hubungan yang kayak gini terus? Adanya tiap hari kamu tengkar, ribut, nyakitin, tau nggak? Iya ya, makasih ya. Kamu udah perhatian dan baik banget sama aku. Maaf ya, gara-gara ini jadi keganggu kan kerjaan. Lain kali aku nggak gini lagi deh. Ya udahlah, mendingan kamu tenangin diri kamu dulu, nggak usah ketemu sama Ferry, biar kamu nggak gini terus. Kalau aku jadi kamu ya, lebih baik aku nggak berhubungan lagi sama Ferry. Kalau aku jadi kamu. Ibu, hubungan aku sama Ferry udah lama. Nggak segampang itu aku bisa ngelepas. Karena aku beneran sayang sama dia. Iya, kamu sayang sama dia, tapi dia Ya mungkin dia lebih sayang sama kerjaan dan dunia ini. itu kamu tahu. Kalau dia bener-bener sayang sama kamu, dia harus utamain kamu, prioritasin kamu, bukan kerjaannya. Kerjaan itu nomor sekian. Ya udah, aku balik dulu. Kita balik aja. Ya udah. Apalagi kita lagi capek-capek kerja, terus dia datang ke sini nggak jelas. Aku nggak minta perhatian. masalah. Aku nggak masalah dia datang sini. Mungkin kangen sama aku. Aku nggak masalah itu. Yang aku permasalahin masalah pernikahan. Terus kedatangan cowok itu tadi itu buat aku, iya, mau bilang nggak cemburu bohong dong. Kita pacaran selama ini. Ya sabar ya Mas ya. Memang kakak saya seperti itu. Ya, Mas Ferry cukup nunjukin effort aja, itu yang diminta kakak saya dari dulu memang. Ya, dengan aku ngajakin dia nikah, artinya itu nunjukin keseriusan aku dari. Ya, aku paham. Tapi dia nggak mau. Terus maunya gimana dong? Bingung juga aku kan. Ayo, aku tanyain kamu sebagai laki-laki nih, nemuin cewek yang kayak gitu. Ya, aku angkat tangan sih. Nah, kamu aja adiknya kayak gitu. Aduh, ternyata kakak udah diajakin nikah sama Mas Ferry. Iya, itu nunjukin aku bener-bener serius sama dia. Kayak gitu. Aduh, kalau gitu kayaknya saya yang bakal nikah duluan deh sama Vina, Mas. Masa iya saya mau nunggu kakak saya nikah duluan? Nggak masalah, Dan. Nggak masalah kan? Saya memang udah ada niatan menikah juga sama Lagian aku Vina. mulai ragu sama Vivi. Ya gitulah Mas, selesain aja. Kalau ada masalah baik-baik. Hei, Dan? Pul, kakak di dalam. Ya, di dalam sama Vina. Ngapain kamu sih? Aku mau balik kantor. Mas, kalau gitu aku ke dalam dulu ya. Temennya ya? Ya, Kenapa? Tanya aja. Kamu suka sama Vivi? kamu pengen tahu? Nggak usah kamu jawab, aku udah tahu. Dari gestur kamu, aku udah paham gimana kamu. Ya, syukurlah kalau kamu udah tahu. Terus, mau kamu apa? Mama aku, sebaiknya kamu putus aja sama Vivi. Gini ya, menurut aku, pria sejati itu
adalah pria yang tidak pernah ngancurin hubungan orang. Paham kan? Aku nggak pernah ada niat untuk ngancurin hubungan orang. Dengan kamu bilang kayak gini itu udah alasan saya. Mungkin cuma pemikiran kamu aja. Tapi menurut aku ya, sebagai laki-laki, nggak boleh nyakitin seorang perempuan. Kamu jangan so tau deh. Aku nggak pernah nyakitin Vivi. Apa yang dia butuhin, aku paham. Walaupun aku nggak kenal sama kamu, aku udah tahu sama kamu. Oh, Aku paham. Vivi banyak cerita sama kamu. Oke. Ya, paham. Gimana maksudnya? Antara kalian berdua. Tapi yang pasti, kamu di sini udah mau ngancurin hubungan kita. No. Aku nggak ngancurin hubungan kalian. Tapi setahu aku, hubungan kalian tuh nggak baik-baik saja. Setiap hari tengkar, setiap ketemu tengkar. Lalu, Yang ngejalanin tuh, hubungan macam apa ini? yang ngejalanin tuh aku sama Vivi. Kamu hanya orang luar yang nggak tahu apa-apa di sini. Kalaupun Vivi cerita dari kamu, maksudnya kalaupun Vivi cerita sama kamu, itu hanya satu pihak aja. Kamu nggak tahu gimana dari aku. Nggak tahu gimana. Udah jelas. Aku sayang sama dia. Sayang apaan? Orang laki-laki kalau sayang nggak mungkin nyakitin perempuan. Dia sakit hati. Emang aku selingkuh? Enggak. Nyakitin perempuan nggak harus selingkuh. Justru aku ngajakin dia nikah. Untuk apa? Untuk nunjukin gimana keseriusan aku sama dia. Terus dia nggak mau kan? Dia nggak siap kan? Ya, aku paham apa Karena jawabannya. dia ngerasa kalau kamu itu selalu nyakitin dia, kurang perhatian. Oke. Jadi seolah-olah kamu jadi pahlawan di sini. Seolah-olah kamu yang bisa ngertiin dia gitu. Aku tahu. Nggak juga. Aku tahu arah omongan kamu gimana. Kamu nyuruh tinggalin aku Vivi, terus kamu sama Vivi gitu kan? Ya jelas, aku kasihan sama dia. Oke. Paham. Aku bilang sama kamu ya, kalau kamu sayang sama Vivi, harusnya kamu mentingin dia, prioritasin dia. Bukan kayak gini caranya. Kamu nggak usah. Tapi menurut aku lebih baik kamu akhiri hubungan kamu sama Vivi. Kamu nggak perlu ngajarin aku tentang gimana nyakitin atau meratukan seorang perempuan. Nggak perlu. Aku tahu. Tapi bukan kayak gini caranya. Kamu datang orang baru karena kamu ngerasa kamu bisa jadi pahlawan buat dia, terus kamu nyuruh aku putus sama Vivi. Perhatian sama perempuan nggak harus pakai uang. Karena nggak semua kebahagiaan pakai uang. Kita sama laki-laki di sini. Ingat, Lalu kenapa? posisi aku sekarang lagi sama Vivi. Terus kamu kalau datang untuk hancurin hubungan aku, Itu apaan sih? belain aja. Aku nggak belain Belain dia. aja. Aku nggak belain dia, Fer. Tapi jangan kayak gini sikapnya. Dia udah ngomong sembarang sama nyuruh aku putus sama kamu. Itu apa? Hah? Aku tahu. Kamu sering cerita sama dia masalah kita. Nggak usah bentak-bentak sama perempuan. Ipul Kamu pergi. boleh kasar sama aku. Ipul pulang sekarang. Vi, kalau aku pulang, gimana dengan kamu sini? Ipul pulang. Jangan sok jadi pahlawan ya. Sari udah stop. Oke, aku pulang. Tapi kalau kamu kenapa-napa, Ipul Telepon aku. udah. Vi, dia nggak baik. Ipul yang tahu dia baik atau enggak itu cuma aku. Udah jelas-jelas kayak gitu kamu. Ipul pulang nggak? Oke, sorry. Pulang. Harus Ya. kayak gini. Kamu harus kayak gini juga. Kamu ceritain masalah kita sama cowok lain. Ngasih peluang untuk cowok lain untuk bisa deketin kamu. Itu. Aku nggak cerita apapun sama dia. Dia tahu semuanya tentang kita. Itu apa artinya? Kalau kamu nggak cerita sama dia nggak bakal tahu. Cuma masalah makan aja. Akhirnya dia ngerti kalau kamu cuma bisa ngingetin Kamu tahu doang. cowok itu suka sama kamu. Paham nggak? Dia deketin kamu untuk apa? Ada kepentingan. Aku nggak pernah suka sama dia. Nggak lebih dari teman kantor. Apapun alasannya. Dia udah nyuruh aku putus sama kamu. Aku mau putus sama kamu. Kalau emang aku mau putus sama kamu udah dari dulu. Kamu diajakin nikah aja nggak mau. Terus satunya apa? Kita mau kemana arahnya? Nggak ada arah. Yaudah, percuma kan kita kayak gini terus. Yaudah kalau mau putus. Yaudah kita putus aja. Vi,
dengerin aku. Bukan semua masalah diselesaikan dengan kayak gini. Kalau kayak gini kan udah selesai. Jelas selesai. Justru di sini kamu menunjukkan kalau kamu yang gak serius sama aku. Mengajak aku Terserah putus. Ya udah terserah kamu mau mikir gimana. Ada orang itu kan? Bukan. Kenapa sih kamu bisanya nyalain aku? Karena udah jelas. Masalahnya di sini bukan orang lain, tapi kita. Gak usah bawa orang lain. Terus mau kamu apa? Kau bilang aku nggak ada yang kamu mau. Udah lah Fer, udah. Percuma juga kan kita debat kayak begini. Ya udah mending putus aja, selesai. Kamu nggak bakal terbebani Sebenarnya itu lagi. kamu yang Kamu bilang nggak putus, bakal tertekan lagi sama aku. Kamu bilang aku tertekan, kah? Kalau kamu baik-baik aja sama aku, Vi, kita kita nggak udah bakal lama. kayak begini. Aku Fer. udah baik-baik sama kamu. Aku udah ngomong secara halus. Tapi mulai dulu siapa? Iya, selalu aku kan. Iya kan? Selalu aku yang bikin masalah di sini. Tahu, Vi, aku bingung. Ngapain Kita ini bingung? bukan anak SMA lagi yang Iya pacaran terus tahu. putus. Semua masalah bisa diatasi. Justru dengan aku ngajak nikah kamu. Fer, Itu adalah kamu ingat nggak kapan kita jalan, kita happy, nggak debat kayak gini kapan? Kamu ingat nggak? kamu mutusin aku karena aku nggak bisa jalan sama kamu. Kamu nggak bisa. Enggak. Terus Bukan, apa? Terus bukan apa? cuma Terus apa? karena hal itu. Banyak hal kecil, banyak hal sepele yang kamu nggak sadar. Kamu sadar nggak? Kamu gimana sama aku? Ya udah, di mata kamu aku salah. Cukup kan? Kamu nyalain, tapi kita harus sama-sama ngerti itu aja. Kamu ngerti gimana aku? Kamu ngerti gimana perasaan aku? Kamu ngerti gimana perasaan aku? Gimana kerjaan aku? Ya udah, aku bakal cuek. Aku bakal nggak peduli. Itu artinya apa? Ya udah nggak sayang. Ya mending sekarang aja. Sama-sama kayak gitu kan? Mending aku pergi dari hidup kamu. Jadi kamu nggak sayang sama aku? Terserah kamu mau nganggep aku apa. Kamu bilang gitu. Ya udah, anggap aja aku nggak sayang sama kamu. Biar kita nggak berantem terus kayak gini. Biar kita nggak saling nyakitin. Percuma juga kan kita sama-sama stay di Kamu sini. yang lebay di sini. Hah? Kamu bilang sama cowok itu. Dengan sikapku yang kayak gitu aku nyakitin kamu. Aku nggak pernah selingkuh. Aku nggak di sini. pernah bilang ya. Dia yang bilang. Aku nggak tahu itu. Artinya kamu cerita sama dia. Kalau cewek udah cerita sama cowok, arahnya kemana, Vi? Itu Ipul yang nebak-nebak kita gimana. Aku nggak pernah ya cerita intens Kalau soal. kamu nggak cerita, nggak bakal tahu dia tentang kita. Dia tahu semuanya tentang kita, tentang masalah kita. Ya udah, terserah. Emang itu kenyataannya. Kamu nggak percaya kan sama aku? Mau percaya gimana? Tuh. Ya udah. Kalau udah nggak percaya, ngapain kita masih bertahan dengan Ya, semua artinya kamu ini? nggak sayang sama aku gitu kan? Kamu dengan gampangnya mutusin aku. Bertahan salah. Pisah juga salah. Kamu ngajak nikah, selesai. Mau nikah dengan cara kayak begini. Ya mungkin dengan cara nikah kita bisa intent lagi. Semua yang dimulai dengan nggak baik-baik akan berakhir juga dengan nggak baik-baik aja. Kita aja nggak bisa saling ngerti, itu aja. Udah jelas itu kan. Terus mau kamu paksain lagi? Aku pengen kita ubah. Bukan terus penyesalannya, bukan. Kayaknya kita tuh emang butuh waktu deh, Fer. Putus cara terbaik. Sampai kita bener-bener sadar, kamu masih butuh aku nggak? Aku butuh kamu nggak? Artinya ini bukan putus. Kita hanya saling belajar. Ya udahlah, terserah. Aku udah capek. Vi, haruskah diselesaikan dengan ini semua? Haruskah ini berakhir kayak gini? Masa lebay. Kamu bilang aku lebay kan? Kita putus. Selesai. Kita nggak bakal berantem lagi. Vi, semua ada jalan keluarnya. Ya ini jalan keluarnya, Vin. Enggak. Vin, udah biarin aja. Terus aja belain dia. Jadi adiknya dia aja sekalian, Den. Saya jangan gitu dong. Jangan, Zen. Udah pergi. Aku mau jalan. Capek banget mau kerja. Vivi mutusin aku. Mutusin aku. Kenapa? Ya, dia nuntut perhatian yang lebih karena aku sering banget di tempat kerja, waktu buat dia kurang. Terlalu egois begitu ya? Menurut kamu gitu? Menurut aku gitu.
Karena kan namanya hubungan itu harus saling mengerti ya kan. Ya, namanya sama-sama seneng itu nggak boleh mendikte Pasangan kan. pasanganmu ya. Nggak bisa. Sekarang kamu harus senang, sekarang kamu harus sedih, nggak bisa. Saling memahami gitu. Ya itu yang aku pikirin. Kalau sampai Pak. putus begini berarti kamu nggak memahami Vivi atau Vivi yang nggak memahami kamu. Ferry lagi yang salah nih berarti. Ferry ini udah ngasih kejelasan ke Vivi. Bahkan Ferry ngajak nikah sebagai bentuk apa namanya, tanggung jawabnya Ferry, terus keseriusannya. Begitu ya? Iya. Tapi dia malah mutusin aku dan dia bilang nggak siap untuk nikah. Hatinya emang nggak sayang kan berarti? Tentu itu. Sikap-sikap yang begitu kadang-kadang apa yang namanya Assalamualaikum. ingin diperhatikan. Kamu harus bisa memberi perhatian sedikit lebih begitu. Kenapa? Vivi mutusin aku. Putus. Vivi mutusin kamu? Ya, dia memang ngerasa aku kurang waktu untuk dia. Tapi papa tahu sendiri, kerjaan Ferry di lapangan kayak gitu, padat banget. Bahkan aku selalu berusaha untuk gimana bisa komunikasi sama dia meskipun lewat WA atau telepon. Atau kalau untuk ketemu, memang agak susah Ferry, Pak. Terus masalahnya cuman karena quality time gitu, waktu. Menurut dia gitu. Ya masih sama kan dari dulu kayak gitu. Artinya dia nggak bisa nerima aku apa adanya gitu kan. Iya, bukan kayak gitulah. Kalau seorang cewek kan kadang punya beda-beda, Fer. Dia cuek mungkin karena pengen diperhatiin. Yang kedua, dia itu egois karena mungkin ada hal lain yang pengen dia dimengerti tentang hal-hal itu. Tapi menurut aku sih kalau misalnya kamu sayang sama dia, ya udah balikan. Bujuk dia, jelasin. Ngemis-ngemis dong aku. Ya, namanya perjuangan kan, bukan berarti itu ngemis-ngemis loh. Salah. Sebenarnya aku juga jenuh sama hubungan ini. Karena menurut aku nggak ada arah. Dengan dia nggak mau diajak untuk nikah, berarti kan dia nggak ada tujuan. Kamu sempat ngajakin nikah? Ya itu sebagai bukti keseriusan aku, tapi dia nggak mau karena bilang dia nggak siap. Dilihat dulu lah. Ya, mau itu belum tentu nggak mau loh ya. Gimana? Karena belum mengenal betul kamu, bisa jadi begitu. Ferry sama Vivi ini udah 3 tahun. Udah lama banget. Apa ya? Ya kalau orang Jawa bilang cinta jalanan saka nglibet. Nah itu Apa tuh artinya? jadi sering ketemu gitu loh. Kalau jarang-jarang ya telepon saja. Ya Kalau saran aku sih, ya mending kamu bujuk lagi dia, balikan. Masa kamu nggak tahu karakternya dia seperti apa? Iya udah kalau gitu, aku tinggal dulu. terus sekarang kamu masih ada hati nggak nih? Ada Pak, masih ada hati di sini. Maksudnya papa kan, Sama Vivi, dia paham lah. ya udah Fer, nah, cewek kan kayak gitu. Dia kadang gampang marah karena sesuatu hal yang memang pengen dia mau tapi nggak diturutin sama kamu gitu. Dia cuekin kamu mungkin karena kamu kurang perhatian sama dia. Aku tahu apa yang harus kau lakuin. Nah di situ. Mungkin dianya itu manja memang, butuh perhatian kamu. Sekarang jemput dia. Iya, bawa bisa dia semua. aja. Jadi nampaknya kamu itu dia egois, pasti enggak kepingin dimanja kamu gitu loh. Iya. Aku samperin Vivi. Ya udah. Iya, temenin papa. Oke. Berangkat dulu. Hah? Mana? Iya, ngajak balikan Vivi. Nah, Itu. Ya semangat kayak gitu kan. Kalau Vi. Ngapain? Ih, mau nyamperin kamu lah.
nyamperin, duduk, diem-dieman. Ya enggak, ngobrol. Ngobrol apa? Ngobrol apa enaknya? Maaf ya. Satu hal kalau didasari dengan marah, itu akan amburadul dan ngasih keputusan ketika marah. Aku sering kayak gitu ya. Ya. Ya aku pikir kamu mau pergi ninggalin aku. Ya enggak, kan lu bilang aku sayang sama kamu. Didan bilang kamu udah punya pacar. Pacar dari mana? Baru kemarin kita putus. Ya, ya kali aja. Aku cuma pengen kita sama-sama ngerti aja. Oke, nggak sepenuhnya kamu yang salah, aku juga pasti ada. Karena kita sama-sama punya kekurangan. Bukannya itu suatu hal yang bikin kita gak nyambung tuh karena memang pemikiran kita beda. Tapi gimana caranya kita bisa menyatukan itu? Maaf ya. Baru tinggal beberapa hari, udah jerawatan aja tuh. Apaan Mau sih? kangen deh. Jangan-jangan marah kamu karena kamu kangen sama aku.